itu yang kalian bilang-bilang, Nikmir pemerasan itu kan, ya kan? Tuh, guys, belum bisa dibilang kalau Nikmir itu melakukan pemerasan ya. Karena apa? Belum ada keputusan pengadilan inkrah ya. Kalau ada keputusan pengadilan inkrah, baru misalnya terdakwa tidak bisa disangkakan kalau dia itu bersalah karena belum adanya pengadilan. Nah, jadi jangan tuduh-tuduh, jangan malu, kita malu guys, malu ya. Ini kita belajar pintar ya, aku ada catat supaya kita pintar nih ya, jangan nuduh ya. Pembuktian itu sedang diproses, oke? Pembuktian sedang diproses ya. Terus akan bilang, kok dia ditahan gitu? Ditahan itu adalah untuk memenuhi KUHP. Memang orang yang tersangka TSK memang ditahan karena itu menurut perintahnya KUHP. KUHP itu apa? KUHP itu nih aku lihat ya. KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi TSK itu ada KUHP-nya ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan 20 hari sama perpanjangan 40 hari itu ada di KUHP. Makanya Nikmir menyerahkan diri untuk ditahan karena dia mengikuti KUHP. Tuh, jangan dikatakan langsung bersalah, langsung dikatakan dia pemerasan, belum ada keputusan sidang yang inkrah. Ya. Terus nih ya. Menurut aku ya, pembuktian Nikmir itu lagi diproses. Lagi diproses. Kenapa lagi diproses? Karena dia sekarang ada di dalam, ya kan? Nah, terus gini ya. Menurut aku segini. Kan Nikmir di dalam nih. Dibilang dikenakan pasal dugaan pemerasan. Menurut aku Nikmir harusnya mengadakan serangan balik, bikin LP baru, gitu menurut gue. Bikin serangan balik, bikin LP baru tentang apa tuh? Iya itu tentang ini, munculkan perkara baru, gugat pelapornya. Nah, gugat pelapornya kenapa? Karena kan barang buktinya itu rekaman ya, kan yang kita tahu barang buktinya rekaman itu kan sudah beredar di sosmed, itu dijadikan alat bukti bahwa itu sebenarnya adalah cacat hukum ya, kan isi pembicaraannya sudah beredar, sudah di-up di media ya. Untuk apa di-up? Aku juga bingung siapa sih yang nge-up ini, untuk apa? Untuk minta pengadilan dari netizen. Aduh, salah sayang, harusnya itu diserahkan ke penyidik, bukan diserahkan kepada netizen supaya netizen mengadili. Ya, salah itu zong ya. Mudah-mudahan pihak dari Nikmir memunculkan perkara baru. Perkara baru apa itu? Ya itu karena mengedarkan, merekam tanpa izin. Itu sudah saya bilang ya. Setahu saya itu hukuman pidananya 10 tahun. Hukuman pidana 10 tahun. Terus dendanya 800 JT. Jadi munculkan perkara baru, jangan menunggu perkara ini selesai. Itu kalau menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana? Dimunculkan nggak perkara baru? Supaya ada lagi nih imbangannya nih gitu. Lu dengan perkara gue nggak nunggu perkara lu, gue munculin perkara baru. Menurut gue gitu guys. Jadi bosen ya kita mendengar dia kan pemeras, kok lu bela-bela pemeras. Itu yang kita selama ini dengar ya, membela pemeras, padahal belum tentu TSK dan terdakwa itu pemeras ya. Jadi pinter smart. Jangan kayak tong sampah itu, cuman diam cuman bisa. Kayak geng sulap, ada tong sampah di situ. Kayak geng sulap, ada sutet di situ. Kayak geng sulap, ada jas hujan di situ. Kayak geng sulap, ada pelakior di situ. Kayak geng sulap, ada banyak di situ. Ya, tempatnya di tong sampah itu cocoknya guys. Ya, jadi kenapa kemarin Nikmir dia datang kucak kucuk datang? Kenapa? Karena dia tahu
dia mematuhi aturan KUHAP itu, gitu loh. Dia mematuhi aturan, dia tidak dijemput paksa, dia tidak ditekong, dia datang menyerahkan diri. Ya Pak, udah Pak, sini Pak, istilah gini loh, Pak udah deh Pak, saya tahu KUHAP itu Bapak harus melaksanakan, ya udah nggak apa-apa Pak, saya ditahan aja. Begitulah kira-kira, ya kan. Jadi kita hargai, dia datang, dia menyerahkan diri, dia mau, kita hargai karena dia patuh aturan, ya. Jangan geng sana nyerang-nyerang, malu kita sayang malu kita sayang malu, ya. Jangan ya, gitu, jangan gini. Kayak yang gue lihat nih ya, gue lihat ini nih, dari pengacara yang punya Gunung 2. Dia ngomong begini nih. Oleh semua pihak. Dia ngomong dalam proses nih yang dia ngomong ya. Pembuktiannya kan sedang proses, dia udah jadi tersangka kan gitu. Tetapi menurut apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999, tahun 2009 tuh, tentang kekuasaan hakim, bahwa yang terduga, yang tersangka, yang terdakwa belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Jadi Nikita Mirzani itu belum bersalah, walaupun dia sudah jadi tersangka. Hanya saja ada proses KUHAP yang harus dilewati dan dilalui dan diterapkan dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dalam proses KUHAP ini kan ada yang namanya penahanan, ada peraturan Polri, Perkapolri dan lain-lain. Jadi ini yang harus dijalankan bersama-sama sehingga unsur keadilannya dan unsur kemanfaatan hukumnya tercipta di perkara-perkara tersebut, gitu. Makanya di sini saya melihat bahwa itu dulu. Namun yang sangat saya sayangkan pada proses Nikita Mirzani ini, kenapa pihak pengacara Nikita Mirzani tidak melakukan serangan balik? Bapak nih Gitu dipanggil. Loh. Serangan balik, bagaimana caranya dia bisa berinovasi? Dia jangan kaku gitu. Dia harus berinovasi dalam memunculkan perkara baru dalam perkara ini. Gitu loh. Kalau saya jadi pengacara Nikita Mirzani, saya akan gugat itu yang namanya pelapornya. Gitu. Karena bukti-buktinya kan sumir di dalam Undang-Undang ITE. Bukti yang sumir itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Dan gimana bukti-bukti yang cacat hukum dijadikan alat bukti? Nggak bisa, Bos. Tuh kan, buktinya kalian cacat hukum, nggak bisa Bos, ya. Kalian yang nonton sini adalah bos-bos saya, nggak bisa Bos, ya. Buktinya itu cacat hukum, gimana sih Bos, ya. Jadi Bos kalau bisa, kalau Bos mau pinter, Bos juga harus ngelihat, harus baca-baca, harus mendengar, ya. Jadi jangan Bos mengatakan bahwa dia pemeras. Bos sudah mengatakan pemeras padahal belum diputus pengadilan, Bos. Gimana sih Bos, ya. Terutama buzzer-buzzer dari geng sulap. Lihat buzzernya pusing pala gue, sok tahu, sok pinter, sok oye, sok oke, sok nyes. So oke, so yes, so oke banget, so yes banget, seolah-olah dia itu yang paling tahu segalanya, ya, buzzer-buzzernya, ya. Gue nggak ngerti apakah buzzernya itu dibayar apa enggak, gue nggak tahu, ya. Gue nggak ngerti, ada yang bilang dibayar 2.000, ada yang dibilang 5.000, ada yang dibilang gratis. Gue nggak tahu buzzer-buzzernya. Semuanya mengarahkan bahwa seorang Nimbir itu sudah pemeras, ya. Tidak boleh sayang, aku membela karena dia artis. Dia artis, teman seprofesi aku, dan dia juga ibu tunggal dari 3 orang anak. Aku juga pernah mengalami menjadi ibu tunggal dari 3 orang anak. Gue mantan musuhnya, bukan teman. Memang gue bukan teman. Gue mantan musuhnya. Justru teman pergi bareng, makan bareng, malah sekarang menjadi, kalian lihat. Dulu Ami, sekarang gue mantan musuh, betul. 6 tahun gue berantem sama Nikmir, 6 tahun Nikmir membenci gue, 6 tahun gue membenci Nikmir. Tapi sekarang gue jatuhkan hati gue ke Nikmir karena dia adalah ibu tunggal dari 3 orang anak. Di situ gue ibah, ya. Please, yuk, just agak-agak kita pikir-pikir supaya kita cerdas, ya. Love you.